Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Pasukari Ningsih Putri, saya mahasiswa dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat peta kawasan hutan di Provinsi Lampung menggunakan aplikasi ATIS yang akan saya rekam nantinya di dalam laptop saya ini. Yang pertama kita lakukan, kita harus membuka aplikasi ATIS terlebih dahulu. Kita tunggu aplikasi ini sampai terbuka. Aplikasi ATIS ini cukup lama untuk terbukanya, tapi tergantung dengan laptop yang digunakan. Jika laptop yang digunakan memiliki kapasitas yang baik, maka akan terbuka lebih cepat, tetapi jika kapasitasnya buruk, akan terbuka lebih lama. Kita tunggu sampai terbuka. Nah, ini sudah terbuka seperti ini. Kemudian yang pertama kita lakukan, kita harus memasukkan data yang akan kita gunakan ke dalam aplikasi ATIS dengan cara klik katalog. Ini katalognya terbuka seperti ini. Kemudian add data. Data yang akan saya gunakan tersimpan di dalam komputer. Bagian komputer di local disk. Kemudian saya beri nama web.sg. Setelah itu, setelah masuk, oke. Data akan masuk sini. Setelah itu, kita cek koordinat sistem yang akan kita gunakan. Di sini koordinat sistem yang saya gunakan, saya menggunakan WGS 1984 UTM. Kemudian kita add data di sini. Setelah masuk, yang pertama kita lakukan, kita memasukkan peta provinsi, peta Indonesia terlebih dahulu untuk memudahkan kita. Maaf. Ini peta Indonesia. Kemudian kita add. Setelah muncul seperti ini, untuk lebih memudahkan kita atur di properties untuk membuat perbedaan warna, untuk membedakan, untuk memberikan nama atau label. Kemudian di bagian kategori, di sini kita pilih provinsi yang lebih sedikit. Kemudian di bagian sini kita untuk menebalkan gambarnya, garis di gambar. Kita oke. Setelah itu setelah ini sudah kita cek warnanya, kita add value. Setelah itu kita apply. Kemudian kita tunggu beberapa saat. Setelah selesai, kita beri label. Kita tunggu. Nah, jangan lupa di sini checklist. Setelah itu di bagian sini kita beri nama provinsi. Selesai, kita apply. Kita oke. Nah, ini sudah terlihat. Kemudian kita add data di bagian provinsi peta Lampung. Nanti akan muncul seperti ini. Karena begitu banyak penulisan seperti ini di bagian peta Indonesia, seperti ini akan menyulitkan kita untuk membacanya. Kita atur lagi di bagian label ini, kita checklist. Oke. Nah, kemudian kita atur di sini bagian
cukup lama sekali karena laptop yang saya gunakan memiliki kapasitas yang rendah. Di bagian kabupaten, setelah itu kita tebalkan seperti langkah yang tadi. Status oke. Setelah itu kita beri warna di bagian sini. Diberi warna rose. Tergantung kemauan kita. Warna rose. Kemudian di sini kita beri keterangan sudah kabupaten. Checklist kita beri supaya 10 ukurannya supaya bagus dan terlihat kebaca. Setelah itu kita oke. Karena kayak gini kurang jelas, maka kita atur di bagian skala. Kita atur di bagian skala supaya jelas. Kemudian di bagian skala ini kita atur supaya terlihat lebih jelas. Setelah seperti ini, kita masukkan data di bagian peta kawasan hutan di Provinsi Lampung. Ini PS sudah masuk, kemudian kita atur seperti yang awal tadi. Setelah itu tujuannya untuk kita bisa membedakan mana peta kawasan hutannya dan mana peta Indonesia dan peta Provinsi Lampung. Di sini banyak, ada kawasan, ada perimeter. Saya menggunakan fungsi karena fungsi hutan itu ada 3: lindung, konservasi, dan produksi. Kemudian setelah itu kita add value, kita atur warnanya supaya bisa membedakan. Kemudian setelah itu kita apply, warnanya akan berubah. Setelah itu kita beri label, kita checklist supaya terlihat, dan fungsi. Kemudian kita beri angka 10, mau ukurannya 10 supaya gitu. Dan akan muncul. Kemudian oke. Ini dia, yang merah itu produksi sesuai petunjuk, yang kuning itu lindung, hijau itu konservasi. Setelah itu kita lanjut untuk membuat layoutnya. Layoutnya sudah seperti ini. Karena di aturan kita di perintahnya membuat kertas menggunakan A3, maka kita atur di sini A3. Menggunakan kertas A3 karena di sini banyak A3, saya A3 ada 2 jenis, saya menggunakan A3 297. Kita buat landscape cm, oke. Setelah itu kita geser sementara gambarnya. Kemudian kita membuat garis tepi. Dalam tujuan membuat garis tepi ini untuk memudahkan kita membuat layout di peta nantinya. Jangan sampai garis yang kita gunakan ini menutupi tulisan yang akan kita tulis di kotak di sini untuk menandakan garis tepi di sini.
garis tepi ini kita kotak ini kita sesuaikan dengan garis tepi yang telah kita buat tadi. Kita buat pangkalan, kita hitamkan. Kita oke. Kemudian kita buat garis bantu lagi di sini untuk memisahkan antara peta dengan keterangan yang telah kita buat. Color kita hitamkan, kita oke. Setelah itu kita masukkan gambar peta yang telah kita buat tadi. Jika sudah kita buat, kemudian kita beri skala di grid, new grid, poin kedua, dan next, kita finish. Kemudian kita apply. Nah, seperti ini. Setelah itu di bagian properties kita pertebal penulisan supaya lebih jelas. Kita tunggu, kita perjelas penulisannya ya. Di bagian properties kita tunggu, karena laptop C9 ini kapasitasnya rendah, jadi akan lama. Kita jelas, oke. Kemudian untuk supaya seperti pada umumnya, peta-peta pada umumnya, kita buat di frame. Di sini review, kita apply, kita oke. Setelah itu, agar skalanya tidak berubah-ubah, kita atur di sini di frame, map, di bagian di bagian sini. Oke, apply, supaya skala tidak berubah-ubah. Setelah itu kita buat garis tepi lagi untuk membuat kotak keterangan. Untuk membuat keterangan, seperti ini. Di dalam membuat layout ini kita harus membutuhkan ketelitian, karena ketelitian dan kesabaran, supaya kita mendapatkan hasil yang maksimal.
Oke. Kemudian kita tulis di sini keterangannya. Peta kawasan hutan Provinsi Lampung. Kita atur ukurannya. Kita atur ukurannya di sini. Kita tunggu karena cukup lama. Kita buat ukurannya 20 dapat tebal. Kita oke. Kita atur di sini pada tengah. Right. Oke. Setelah itu kita atur sini. Kemudian kita buat line, garis, line. Garis ini jangan sampai bengkok, karena kalau bengkok mesinnya bakal bengkok. Untuk memisahkannya, ini kita sesuaikan. Terus kita atur, kita pertebal garisnya seperti ini. Oke. Atur. Setelah itu di bagian kita tambahkan insert arah mata angin. Kita pertebal skalanya, kita pertebal supaya lebih jelas. Setelah itu kita tambahkan skala bar. Oke. Kita masukkan skala barnya. Menggunakan kilometer. Oke. Setelah selesai kita atur, kita tarik sedikit. Selesai, lalu kita atur, sesuaikan. Kemudian kita tambah garis tepi lagi untuk membuat keterangan yang selanjutnya mengenai koordinat sistem yang digunakan. Koordinat sistem yang digunakan. Koordinat sistem yang digunakan menggunakan beberapa koordinat sistem. Kemudian diatur dengan color. Kita oke. Setelah selesai, kita masukkan koordinat sistemnya. Kita cari di sini. Setelah muncul koordinat sistem, kita klik di sini.
Kita tunggu, kita atur penulisannya. Ini kita pertebal, kemudian kita oke, kita rata tengah, apply, kita oke. Kita selesai, kita atur, maaf, kita atur di sini. Selesai, koordinat sistemnya sudah, kita buat garis tepi lagi untuk membuat keterangan selanjutnya. Untuk keterangan yang selanjutnya kita buat, kita membuat legenda seperti di dalam peta. Biasanya kita buat legenda. Kita buat legenda. Ini di sini, di no color, dihitamkan, ditebalkan, kita oke. Setelah itu kita tulis di sini legenda. Karena tulisannya terlalu kecil, maka kita harus atur. Supaya kita atur di sini seperti yang di awal tadi. Tunggu sampai ada respon. Oke, buat ukuran 14 supaya lebih jelas. Oh, kita lupa untuk keyboard. Tujuannya keyboard itu supaya bisa membedakan antara subjudul dengan arahan. Baik. Maaf, ternyata tadi belum oke. Tunggu, kita buat ukuran 14, ditebalkan, oke, apply, oke. Setelah itu di sini kita buat garis baru lagi supaya di sini
kita buat keterangan. Kita buat keterangan di sini mengenai ini. Kita buat keterangannya. Konservasi. Kita tunggu di sini. Sebenarnya jika laptop kalian bagus, kapasitasnya bagus, tidak terlalu lama seperti yang saya lakukan ini, tapi jika kapasitas laptop kalian rendah seperti saya, seperti milik saya, maka kalian akan kesulitan. Setelah itu kita buat keterangannya di sini. Kita buat manual. Jika kalian sudah terbiasa membuat peta, pasti membuat legenda ini tidak secara manual, ada cara lain. Tapi bagi pemula, kalian bisa membuatnya menggunakan manual seperti ini. Oke, kita tulis di sini administrasi Provinsi Lampung. Oke, kemudian untuk seperti ini, agar berubah seperti ini, warnanya kita sesuaikan. Untuk warnanya kita cek di sini. Ini menggunakan lip green. Di sini kita cek, kita ubah warna di sini. Lip green, kita cari di sini lip green. Ini dia. Kemudian kita pertebal. Oke. Yang kedua, lindung. Kita cek lindung di sini. Dan lindung menggunakan solar yellow. Berarti di sini menggunakan solar yellow. Kemudian kita hubungkan. Oke. Selanjutnya untuk yang produksi, kita cek di sini produksi mass red. Menggunakan mass red. Bagian properties kita cari mass red. Oke. Kemudian yang administrasi, kita cek di sini dia menggunakan rose quartz. Kita ubah di sini menjadi rose quartz supaya oke. Setelah selesai, kita atur di sini. Kemudian kita buat garis bantu lagi. Kita buat garis bantu lagi, kita tambah. Kita buat garis bantu di sini. Seperti tadi untuk membuat keterangan selanjutnya. Keterangan selanjutnya yaitu
Jika dalam pembuatan seperti ini kita harus memberikan sumber yang jelas. Kita memperoleh data ini dari mana. Kemudian kita tulis di sini kita buat sumber peta. Kita atur ukurannya seperti tadi. Kita tulis di sini agar pembaca dapat melihat bahwa data-data yang kita peroleh dari mana asalnya. Kita buat di sini, kita buat oke. Sumber peta. Selanjutnya kita buat Indonesia 2014. Kedua, peta administrasi provinsi Lampung. Berikutnya, karena kita menggunakan 3 peta sumber ini berdasarkan kalian memperoleh peta dari mana. Dari KPTS garing 2000. Kita kurung. Setelah itu kita atur di bagian simbol. Kita tunggu. Oke, kita buat ukurannya 12. Kita bold. Play. Oke. Setelah itu kita masukkan di sini, kita atur, kemudian setelah selesai di sini keterangan ini berisi keterangan yang akan saya buat selanjutnya ini mengenai inset peta. Inset ya, bukan insert.
buat sekalian garis panjang lagi di sini untuk keterangan yang selanjutnya nantinya. Oke, di sini. Oke, yang selanjutnya saya buat di sini. Buat ini kita tulis seperti tadi awal tadi. Kita buat di sini insert. Kita buat keterangan. Tunggu, responnya lumayan lama. Kita sebenarnya dalam membuat peta itu cepat jika laptopnya memenuhi. Maaf, di sini saya kurang di-bold, jadi harus di-bold terlebih dahulu. Buat data baru di sini. Kita ukur sesuai tempatnya. Jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Selanjutnya kita masukkan data. Yang pertama data Indonesia, kita copy dari sini, kita masukkan ke data frame, kita paste. Setelah bentuk seperti ini, kita atur saja ukurannya supaya dapat lumayan jelas. Setelah itu, agar peta tampak lebih jelas, kita atur di properties. Di simbol seperti ini, di bagian sini kita buat no color. Oke. Apply. Nah, akan nampak seperti ini. Setelah itu kita oke. Kemudian kita tambahkan lagi data dari kawasan hutan. Kita copy, kita masukkan di sini, paste. Setelah itu kita masuk ke sini. Harus di bagian label di uncheck list.
menyebar. Nah, di sini di unchecklist kita oke, supaya data di sini juga ikut jelas sama. Di sini kita tunggu sebentar lagi, tunggu di unchecklist. Oke. Setelah itu, setelah datanya masuk, kita atur di data frame ini di bagian properties, seperti yang di awal yang tadi. Kita atur koordinatnya, next, 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 finish, right. Kemudian setelah selesai, kita atur di bagian frame, kita atur di bagian data frame-nya. Maaf, di bagian ini kita atur warnanya supaya lebih jelas. Kita apply. Setelah itu, karena ini warnanya udah jelas, kita bisa bagi the grid di properties supaya garis-garisnya tidak nampak di bagian properties ini. Garis-garisnya tidak nampak. Kemudian di editor properties, responnya cukup lama sekali. Di number format, oke. Di length, tidak not short. Setelah itu kita oke, selesai. Nah, karena tadi skalanya belum kita atur, berarti kita atur skalanya. Kita atur skalanya menggunakan skala, kita coba 1:6. Tidak. Ya, seperti ini, dan kita beri tanda di sini untuk menandakan kalau di sini ada lokasi pengawasan tekan. Oke, sabar. Setelah itu kita tandai, kita beri warna supaya lebih jelas. Kita beri warna yang hijau, kita tebal garis, dan di bagian bawahnya keterangan di sini mengenai kolom kotak yang telah kita buat. Maaf. Kita buat di sini.
kawasan hutan provinsi Lampung. Setelah itu kita cek di sini. Lokasi kawasan hutan provinsi Lampung. Oke. Kita geser di sini. Setelah itu kita buat keterangan lagi mengenai pembuat peta. Pembuat dari peta ini kita sertakan di sini. Kita atur di sini di bagian properties. Ini namanya lagi. Kita masuk ke yang awal tadi. Kita atur di sini. Kemudian di sini. Kemudian di sini. Kemudian di sini ditulis dibuat oleh titik 2. Kita atur lagi. Dibuat oleh Pascalina Chelsea Putri MPM 18/19/10 Kehutanan 2018 Universitas Lampung. Universitas Lampung. Oke, setelah itu kita atur di bagian simbol lagi untuk mempertebal tulisannya dan memperjelas. Kita pakai ukuran 14 tanpa setengah kalian. Kita pertebal. Oke. Apply. Kemudian kita cek di sini. Oke, seperti ini. Oke. Setelah itu kita atur di sini. Setelah kita atur di sini, kita beri logo untuk menandakan kalau kita dari logo apply. Setelah itu kita logonya kita atur. Kalau kita atur, kita geser ke sini. Oke, sudah. Setelah sudah semuanya, kita simpan datanya di export map. Kemudian kita cari nama tempat yang akan kita masukkan hasil data saya, yaitu di UAP-SIG. Sini saya beri nama hasil UAP SIG 2020 menggunakan format JPG. Di sini banyak formatnya, ada PNG, JPG, PDF. JPG dengan resolusi 300 karena dalam perintahnya menggunakan resolusi 300. Kemudian kita save dan kita tunggu lagi proses.
Oke, kita save dan tunggu. Begitupun seterusnya sama format yang lain jika kita akan menyimpannya tergantung dengan format apa yang akan kita gunakan. Setelah selesai, kita cek di sini. Kita cek terlebih dahulu ya. Di sini kita cek di sini. Salah satu kita cek. Hasilnya. Oke. Demikian penjelasan dari saya mengenai bagaimana cara membuat peta kawasan hutan di Provinsi Lampung menggunakan aplikasi ARKIS. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat untuk